nanti sebelum kita masuk ke sana nanti mungkin mudah-mudahan waktunya hari ini cukup ya, nanti akan karena minggu yang lalu saya mengulang sedikit Pak Arif, jadi nanti mungkin saya agak sedikit mengisi masuk ke materi yang lain. Jadi materi pertama, kedua nanti akan saya masukkan ke yang ketiga. Jadi nanti untuk selanjutnya nanti akan kita akan mengarah ke materi pertemuan ya, tapi nggak masalah ya. Oke, langsung saja saya sharekan dulu materinya. Kalian sudah download ini materinya? Materi ke-9, Pak. Ke-10. Sudah. Oke, kalau belum nanti kita coba langsung saja ya di sini ya. Suara saya bisa diterima dengan baik ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke, untuk untuk gambar sudah jelas? Sudah ya. Jelas, Pak. Minggu yang lalu saya masuk matematika, tetapi di sini matematikanya keterkaitan dengan bagaimana mencari komplement dan perhitungan plus dan minus gitu ya di dalam rangkaian logika digital. Tapi nanti saya juga akan masuk lagi juga ke dalam materi yang lain. Oke ya. Pertama, kemarin di sini aritmatika jelas adalah operasi untuk bilangan biner dilakukan dengan cara hampir sama dengan operasi aritmatika untuk bilangan desimal ya. Jadi artinya hampir sama. Tetapi di sini itu hanya 0 dan 1 ya, 0 dan 1. Penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian dilakukan digit per digit sama. Kelebihan nilai suatu digit pada proses penjumlahan dan perkalian akan menjadi bawaan atau carry yang nantinya ditambahkan pada digit sebelah kirinya. Jadi hampir sama ya dengan perhitungannya ya. Jadi di sini di dalam bilangan biner itu hanya 0 dan 1. Misalkan gini, 1 tambah 0 ya 1. 1 tambah 1 bukan 2, tetapi di sana 1 tambah 1 adalah 0. Gitu ya, 1 tambah 1 adalah 0, maka dia carry-nya 1. Ya, jadi dia ditambahkan 1 di digit berikutnya, hampir sama dengan bilangan desimal. Ya, contoh di sini ya. Contoh di sini ini mudah saja ya, mudah saja di sini ya. Jadi ini penjumlahannya adalah 0 tambah 0, 0 tambah 0 itu sama dengan 0. 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, tapi 1 tambah 1 adalah 0. Jangan disimpan 1. Ya, jadi ingat di sini 1 tambah 1, 0, simpan 1. Jadi kalau misalkan sekarang kalian begitu sudah mengetahui bagaimana untuk bilangan biner gitu ya, bilangan biner, maka nanti kalau ada pertanyaan apakah 1 tambah 1 itu sama dengan 2, maka kalian tidak harus menjawab ya. Karena apa? Kalian saat ini sudah mengetahui bahwa di dalam bilangan itu ada bilangan biner. Maka bisa dikatakan 1 tambah 1 itu sama dengan 0. Carry-nya 1 atau simpannya 1 gitu ya. Nah, ini penjumlahan. Nah, di mana bahwa di dalam penjumlahan ini nanti juga kita akan melihat semacam ini ya. Jadi contoh di sini ya, kalau di sini ya bilangan desimal ya, bilangan desimal misalkan 3 tambah 8 itu disimpan 1 gitu kan ya, disimpan 1 berarti 3 tambah 8 disimpan 1 hasilnya 1 disimpan 1 gitu ya. Nah sekarang 2 tambah 3 itu 6 jumlahnya. Tetapi kalau di dalam bilangan biner 2 tambah 3 ini, maka 2-nya nanti kan dia tidak dinilai 2 semacam ini. Maka dia 1 0 ditambah 1 1 gitu kan ya. 1 0 ditambah 1 1. Maka nanti dia akan menyimpan. Begitu juga dengan yang ini dan seterusnya. Dia akan menyimpan. Nah, di sini penyimpanannya jika dia menyimpan 1 di digit yang paling rendah, maka dia akan menyimpan meng-carry-nya di sebelah kirinya. Begitu juga demikian untuk yang di sini, jika dia ada kelebihan, maka dia akan menyimpan di sebelah kirinya. Seterusnya. Ya, itu adalah bilangan biner. Nah, sekarang bagaimana contoh yang lainnya di sini adalah penjumlahan bilangan binernya semacam ini. Ya. Kalau ini tadi kita melihat
apa namanya, kita mencontohkan ini bilangan penjumlahan desimal ya, desimal. Jadi misalkan 3 tambah 8 ya, dia 1, tapi nyimpannya kan 1 di sini ya. Nyimpannya 1 di sini ya, dia disimpan di sini. Ya, disimpan di sini. Ya, 3 tambah 8, 3 tambah 8, 11, 1, satunya disimpan di sini. Ya. Maka kalau tidak menyimpan ya 2 tambah 3 langsung 6 jumlahnya. Jadi kalau di sini dia menyimpan, meng-carry ya, carry 1. Kalau di sini dia tidak menyimpan, dia langsung. Ini juga demikian. Nah, sekarang bagaimana dengan yang bilangan biner? Nah, sekarang bilangan biner ini kita sudah mengetahui bahwa bilangan biner itu adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32 ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 sampai dengan 2 pangkat n ya. Itu 1, 2 kelipatan terus. Nah, sekarang begini ya, Dek. Saya contohkan di sini 1 tambah 1, 1 tambah 1 dia 0. Carry-nya 1 di sini. Ya, carry-nya 1 di sini ya. Sudah. Ya. Tetapi nanti di sini misalkan di sini adalah 0 tambah 1 juga misalkan ya, misalkan ada 0 tambah 1 juga. Terus 0 tambah 1 juga, maka di sini 0 tambah 1 tambah 1 0. Dia carry 1 lagi. Ya. Misalkan di sini 0 tambah 0 tambah 1, maka dia 1. Nah, carry-nya hilang. Nah, sedangkan berikutnya 1 tambah 1 0, carry 1, kemudian 1 tambah 1 0 tambah 1 1, carry-nya 1. Maka untuk penjumlahan dari bilangan biner 11001 dengan 11011 itu adalah 11010. Ya, jadi ini penjumlahan binernya. Ya, jadi kalian perhatikan di sini, ini contoh sederhana saja, udah gampang ya ini ya, gampang. Tapi nanti kalau bagaimana nanti kalau misalkan ada beberapa bilangan biner yang harus dijumlahkan. Ya. Kemudian bit bertanda, ya. Jadi begini adik-adik, bit bertanda itu adalah dia menyatakan apakah bilangan itu positif atau bilangan negatif. Ya, ingat, bilangan positif atau bilangan negatif. Nah, nanti coba kalian perhatikan di sini. Ya, bit 0 menyatakan bilangan positif, bit 1 menyatakan bilangan negatif. Di mana yang bit 0 itu yang dikatakan positif dan mana yang dikatakan negatif, ya. Bit 0 menyatakan bilangan positif, bit 1 menyatakan bilangan negatif. Dan sekarang di mana yang dikatakan bilangan itu positif dan negatif? Kalian perhatikan adik-adik di sini ya. Nah, di sini adalah ya, misalkan di sini ya, di sini adalah 0 1 1 0 1 0 0. Dia itu adalah positif. Nah, sekarang bagaimana negatifnya? Nah, negatifnya itu adalah di sini di bit ke-6 ya. Ini maaf ya, 0 0 1 2 3 4 5 6 ya, bit ke-6. Kalau saya katakan di sini 1 ya, ini kan pangkatnya pangkat 2, pangkat 0, 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 6 ya. Nah, di sini saya katakan bit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ya. Jika di sini bit ketujuh ini bertandanya adalah 1, maka dia minus. Sedangkan kalau di sini dia bertandanya 0 adalah positif. Tapi ingat adik-adik, di sini tidak semuanya semacam ini ya. Artinya begini, bahwa kalau dia 1 nanti dia negatif, tidak. Ya. Contoh saya kembali ke atas lagi sedikit. Misalkan ini 110 100, apakah ini negatif gitu ya? Ya. Apakah ini negatif? Apakah terus nanti misalkan 1010 misalkan 1010, apakah bilangan negatif? Tidak. Ya, jadi di sini bit bertanda ini adalah biasanya dia di sini itu bitnya lebih dari standarnya. Misalkan kalau kita misalkan menyatakan 4 digit saja, itu berarti di sini ada 1 digit yang lain, 5 di sini biasanya. Ya.
Begitu ya. Tapi ini sekedar contoh. Jadi ini magnitudenya, ini bit tandanya, ya. Bit tandanya jadi negatif dan positif. Tapi nanti kita akan lihat nanti ada bagaimana untuk mengetahuinya dengan melihat adanya komplemen-komplemen ya. Kita perhatikan dulu sini. Jadi ada komplemen 2. Ingat ya. Metode untuk menyatakan bit bertanda digunakan sistem komplemen kedua atau second complement form, ya. Komplemen ke-1 maksudnya begini adik-adik, komplemen ke-1 itu biner 0 diubah menjadi 1, biner 1 diubah menjadi 0. Misalkan saya mempunyai bilangan biner awal, ya. Bilangan biner awal adalah 10111010, ya. 10111010. Gitu ya. Maka komplemen pertamanya adalah, ingat bahwa bilangan biner 0 diubah menjadi 1, bilangan 1 diubah menjadi 0. Maka untuk komplemen pertamanya itu adalah 01000101. Itu komplemen pertama. Ya. Jadi itu komplemen pertama, sedangkan bagaimana nanti dengan komplemen kedua? Ya. Untuk membuat komplemen kedua, ubah bit awal menjadi komplemen pertama, ya, dan tambahkan 1 pada bit terakhir atau LSB, ya, least square bit gitu ya. Jadi tadi biner awalnya adalah 101111, ya. Kemudian komplemen pertamanya adalah 010010, maka ditambahkan 1, kemudian kita jumlahkan 0 tambah 1 1 1 0 0 0 1 0. Maka di sini komplemen keduanya adalah 010011. Ya. Ini komplemen kedua. Nah, saat ini menyatakan bilangan bertanda dengan komplemen kedua apabila bilangannya positif, magnitud dinyatakan dengan biner aslinya dan bit tanda 0 diletakkan di depan MSB. Bit tanda 0 diletakkan di MSB. Ya, jadi coba kalian perhatikan tadi di sini tadi, perhatikan di atas ya, di atas tadi ya. Nah, ini 010010 ya, 010010. Ingat di sini tadi kita perhatikan 010 ini biner awalnya 1011010101. Kemudian komplemen pertamanya 010010, kemudian ditambahkan 1 menjadi komplemen kedua. Nah, di sini menyatakannya bagaimana? Ini tadi bilangan apa? Bilangan aslinya adalah ini. Ya, bilangan aslinya adalah ini. Ya, 1010101101 itu adalah 45. Kemudian kita perhatikan syarat yang kedua, ya tadi pertama apabila bilangan positif, magnitud dinyatakan dengan biner aslinya dan bit tanda 0 dinyatakan di depan MSB, ya. Apa bilangannya negatif, magnitud dinyatakan dalam bentuk komplemen kedua, ya, komplemen kedua, dan bit tanda 1 dinyatakan di depan. Nah, coba kalian perhatikan ini adalah tadi berapa adik-adik? Ini komplemen keberapa? Komplemen kedua ya. Itu adalah minus 45. Jadi ini untuk mengetahui bahwa oh ini loh bilangan negatif positifnya, ini loh bilangan negatifnya. Dengan menggunakan menyatakannya dengan komplemen 2. Jadi adik-adik bahwa tadi yang ada di sini tadi, ya, contoh yang ada di sini tadi, ya, itu tidak semuanya semacam ini, gitu ya. Jadi untuk memudahkannya saja bahwa kalian tadi mengatakan, saya tadi mengatakan bahwa oh depannya di sini bit tandanya dirubah 0 dan 1. Tetapi tidak semudah itu, maka kalau semacam ini akan membingungkan. Membingungkannya bagaimana? Loh kok sama di sini? Hanya berbedanya 0 dan 1. Nah,
untuk memastikan, untuk yang paling ininya ya, paling apa namanya, paling mudah mencarinya itu adalah menggunakan komplement 2 ya. Jadi membuat komplement 2 itu caranya adalah pertama merubah dulu menjadi komplement 1 kemudian komplement 2 ya, ini cara tadi semacam ini. Nah, sekarang berarti di sini bahwa nilai 45 plus 45 adalah sebagai berikut ya, sebagai berikut. Sedangkan minus 45 dengan menggunakan komplement 2 itu adalah sebagai berikut 10100011. Ya, jadi mudah sekali semacam ini. Kemudian negasi. Ya. Jadi negasi itu bagaimana? Negasi itu adalah ya, mengubah sebuah bilangan negatif menjadi bilangan positif atau mengubah bilangan positif menjadi bilangan negatif. Itu sebaliknya. Jadi kalian harus tahu nanti di dalam rangkaian logika bagaimana negasi, misalkan A plus B misalkan, atau A dot B gitu ya, A plus B, A dot B. Jika A dinegasikan plus B, hasilnya apa? A dot B dinegasikan hasilnya apa? Begitu kan ya. Nah, itu semacam itu kalian harus tahu. Jadi artinya adalah merubah bilangan negatif menjadi positif atau sebaliknya positif menjadi negatif. Jadi kalau di dalam bilangan biner 1 dan 0, 0 dan 1, min dan plus gitu ya. Nah, ini hal tersebut dilakukan dengan mengkomplementkan kedua dari biner yang dikehendaki. Misalkan negasi dari 9 ya. Bilangan 9 awalnya semacam ini, kemudian dinegasikan dengan komplement 2 ya, itu menghasilkan ini, kemudian dinegasikan lagi menjadi ini. Gitu kan, ya harusnya sama gitu kan ya. Jadi harus awal dan akhir sama, dinegasikan lagi. Berarti kalau dinegasikan lagi maka ini nanti akan apa? Dikurangi dulu baru dikembalikan ke komplement di komplement 1 baru dikembalikan lagi ke biner awalnya. Gitu ya. Nah, ini negasi. Kemudian bagaimana penjumlahan di sistem komplement kedua? Coba kalian perhatikan di sini. 9 misalkan kita mengetahui bahwa jika 4 digit, ingat adik-adik, 4 digit ya. Jadi ini biasanya adik-adik ya, biasanya ini ditulis itu sampai 8 digit. Gitu ya, sampai 8 digit. Jadi 10001 ini 00000 gitu ya. Ya, jadi untuk membedakan nanti dia positif dan negatif. Tetapi di sini apabila dia sudah cukup di dalam bit ini 4 bitnya untuk bilangan angka desimalnya, maka bit yang berikutnya ini adalah bit tanda operasi gitu ya. Jadi yang bit tanda ikut dalam operasi penjumlahan, maksudnya demikian. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Misalkan saya mempunyai 9 dan 4 gitu ya. Dilakukan penjumlahan 9 ditambah 4 gitu ya. Maka di sini, kembalikan lagi. Maka di sini kalau saya jumlahkan ya, 1 tambah 0 1, 0 tambah 0 0, 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1, kemudian ini 0. Ya, 0. Maka ini kalau dijumlahkan, misalkan kita bilangan ke biner, dia tentu akan bernilai 13. Karena apa? Ya, di sini 1 4 8 1 4 8 ya, 8 dan 4 12 tambah 1 13 ya, jadi jumlahnya 13. Tandanya di sini adalah 0, berarti dia positif gitu ya. Nah, di sini coba kita perhatikan di sini ya, kita perhatikan di sini pada saat saya membuat pengurangan di sini, lihat di sini ya, 9 dikurangi 4. 9 dikurangi 4. Nah, di 9-nya ini 1 2 4 8. Di sini 1 tambah
8, 9 gitu ya. Dikurangi 4, Pak. 4-nya di sini kok bukan 01 0100. Tidak. Karena apa? Di sini minus 4-nya ini sudah dirubah menjadi komplement 2. Ya, dirubah menjadi komplement 2. Coba sekarang kita perhatikan di sini. Ya, jika kita rubah menjadi komplement 2 di sini, ya, pengurangannya ini, maka nanti di sini akan 1 dikurangi 01, 0 dikurangi 00, 0 dikurangi 11, 1 dikurangi 1 itu adalah 0, carry 1 di sini. Ya, carry 1 di sini. Tetapi ingat, carry 1 di sini kan ya. Itu sebetulnya carry-nya bukan di sini ya, tetapi di sini. Nah, karena di sini carry-nya lebih dari ini, maka dia diabaikan. Diabaikan bagaimana? Diabaikan hasilnya adalah di sini adalah 101. Ya, itu jadi kita merubahnya ini menjadi komplement 2. Kemudian bilangan positif dan sebuah bilangan negatif yang lebih besar. Misalkan minus dikurangi ditambah plus. Maka di sana untuk bilangan minus 9-nya itu dicari komplement kedua dari bilangan 9, maka dia akan mendapatkan ini. Ini komplement 2 ya, ini komplement 2. Maka dikurangkan dengan ditambahkan yang misalnya bilangan positif dan sebuah bilangan yang lebih besar. Jadi misalkan jumlah ya min 9 ditambah 4 misalkan. Maka kalau kita di dalam bilangan desimal kita mudah saja di sini mengatakan minus 9 ditambah 4 adalah minus 5. Nah, bagaimana sekarang saya menuliskan minus 5-nya di sini gitu kan ya, bilangan binarnya. Maka di sini sudah saya mendapatkan minus 9. 1 ya, 1 ditambah 1 ditambah berapa? Tambah 0. Ini maaf ya tadi ya. 1 ditambah ya, jadi ditambahkan. 1 tambah ini, tambah ya. Kemudian kalau di sini juga demikian, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 0. Dia carry-nya di sini. Ya, carry-nya di sini. Ya, carry-nya di sini 1. Nah, karena ini tadi masih 1, maka 1 tambah 0, 1. Maka di sini adalah bertanda negatif. Maka ini adalah min 5. Nah, pertanyaannya di sini, Pak, min 5-nya kok beda, Pak ya? Kenapa kok tidak 0, 1, 0, 1? Ingat, ini tadi masih dalam bentuk berapa? Komplement 2, gitu kan, yang negatif di komplement 2. Gitu kan ya. Jadi ini negatif ini ya, tapi dia menggunakan komplement 2. Oke, ya. Jadi tentunya ini nanti kalau misalkan kalian kembalikan ke dalam bilangan biner aslinya ya, bukan komplement 2 lagi, maka di sini akan mendapatkan hasilnya 5. Dengan mengabaikan ini hasilnya akan 5. Jadi ini saja yang dirubah. Jadi ini sebagai tandanya gitu ya. Jadi adik-adik yang tadi kita bahas di atas ya, saya kembali dulu ke atas ya. Nah, di sini itu bukan berarti bahwa 10110 ini bilang positifnya 45, kemudian ya maaf ini ya, sebentar, ini ya, ini di sini ya, maaf di sini ya. Ini 01111010 ini adalah plus 52. Kemudian ini adalah 1111 adalah min 52. Ini tidak demikian. Ya, tidak demikian. Artinya apa? Kita mendapatkan ini ya, kembali ke sini itu mendapatkan tanda ini itu adalah dengan menggunakan komplement. Kemudian hasil dari komplement jika kita kembalikan lagi, maka dia harus mendapatkan bilangan yang ini yang sama, tetapi di sini adalah 1. Gitu ya. Kita kembalikan lagi. Jadi ini sudah melalui proses komplement dan kita kembalikan, oh berarti minus 52 itu adalah 1111010. Tapi kalau kita mengatakan dengan komplementnya maka menulisnya dengan bukan begini.
ya menulisnya semacam ini tadi. Ya, jadi kita menulisnya semacam ini tadi ya. Nah, jadi oke. Kemudian ini ya, jadi kita menulisnya semacam ini tadi ya. Jadi ini kita kembalikan ya, maka dia di sini. Sekarang bagaimana kalau minus-minus? Nah, kalau minus-minus bagaimana? Sama deh, Adik. Minus-minus sama ya. Tadi di sini tadi ada satu plus, satu min. Sekarang bagaimana dengan minus-minus? Jadi minus-minus ya, minus-minus di sini. Misalkan min 9 dikurangi min 9 gitu ya. Jadi kita membuatnya min 9 jadi min 9 gitu kan ya. Tetapi di sini kita melakukan penjumlahan. Jadi min 9 ditambah min 9. Itu kan sama dengan min 9 ditambah min 9 kan min ya. Min 9 tambah. Jadi misalnya penjumlahan min 9 dan min 9, bilangan min dan minus 9 dan minus masing-masing diperoleh dari kelompok kedua dari plus ya 9 dan min 9. Nah, di sini min 9-nya adalah dari komplement tadi, komplement kedua ya. Kemudian min 4-nya juga demikian. Maka kita kita jumlahkan. Kita jumlahkan 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 0, carry 1 pinjam carry 1 di sini ya kan ya. Berarti 1 tambah 1 0, carry-nya 1 di sini. Di sini 1 tambah 1 1. Pak, kok tidak 0, Pak? Tadi kan ada carry di sini. Ya. Jadi bit tandanya di sini itu adalah apa? Bit tandanya adalah 1. Nah, coba berbanding di sini. Bit tandanya ini adalah apa? 1. Tapi di sini tadi, Pak, kalau di sini kok bit tandanya itu kok yang ikut 0. Di sini kok yang ikut kok 1, begitu kan ya? Ini yang ikut 0, yang di sini yang ikut kok 1 gitu kan ya. Nah, ini pertanyaan begitu kan ya. Nah, coba kita perhatikan bahwa di dalam tanda ini, jadi kita perhatikan ini tadi ada carry-nya 1. Di sini tadi ya ini 1 tambah 1 0, carry-nya 1 di sini, sampai di sini saja. Sedangkan yang di sini ya 1 tambah 1 0 ya, carry-nya 1 di sini, tapi carry-nya 1 kan 1 tambah 1 0 ya kan, tambahkan di sini satunya. Ya, jadi ini diabaikan, tapi kita langsung mengambil ya. Di sini tidak ada carry-nya, maka ya, kita tidak mengambilnya. Ya, jadi ingat di sini tadi ya 1 tambah 1 di sini kan 1 tambah 1 di sini 1 juga 1 tambah 1. Oh, di sini tadi carry-nya ya, ada carry-nya. Coba ini saja ya. 1 tambah 1 0, 1 kan ya, 1 tambah 1 0, ada carry di sini 1. 1 tambah 1 0 tambah 1 1 ya. 1 tambah 1 0 tambah 1 1. Carry-nya 1 di sini. Nah, maka di sini ini akan apa? Akan terlihat bahwa ini adalah bilangan negatif. Negatifnya bagaimana? Kita ambil 4 digitnya gitu ya. Nah, inilah yang mungkin di sini yang nanti kalian akan terbingungkan ya, terbingungkan di sini. Oh ternyata ini bilangan komplement 2-nya semacam ini. Ini adalah harusnya hasilnya di sini berapa ini adik-adik? Min 9 harusnya berapa ini? Min 13 gitu kan ya. Min 13. Benar nggak nanti di sini ada min 13 gitu kan ya? Ya. Di sini nanti berarti nanti kita kembalikan ke dalam bilangan apa? Ke dalam bilangan biner yang sebenarnya, tetapi dengan mengabaikan ini tandanya. Oke. Kemudian operasi pengurangan ya. Operasi pengurangan, ingat di sini adik-adik, operasi pengurangannya untuk bilangan biner 0 min 0 sama ya dengan bilangan desimal. 0 min 0 sama dengan 0, 1 min 0 sama dengan 1, 1 min 1 sama dengan 0. 0 min 1 berarti dia pinjam di depannya.
Berarti dia pinjam di depannya adalah 1. Contoh di sini ya. Ini 0 min 1, 0 min 1, dia 1 pinjam di depannya. Berarti di sini tadi menjadi 0 ya, menjadi 0. Berarti 0 min 1 pinjam di depannya. Ya, berarti ini habis 0. Ini tadi juga sudah habis. Ya. Maaf, ini tidak habis ya, tapi ini 1 min 1 ya. Jadi dia pinjam di sini sudah habis 0 min 0 0, 1 min 1 0. Jadi hasilnya adalah semacam ini. Nah, sekarang ini tadi berapa nilainya? Ya, ini berapa nilainya? 1 2 4 8. Jadi 2 4 8. Berapa? 14 ya. 14 dikurangi berapa ini? 3. Ya. Berapa ini? 1 2 4 8 dikurangi, maaf, 1 2 8. Berarti di sini berapa hasilnya, Dek? Ini 2 4 8 14, ini 1 2 8 11. Ya kan? Maka hasilnya adalah 0011. Hasilnya berapa ini? 1 2 3. Benar nggak ini hasilnya 3? Nah, terus misalkan pertanyaan begini, Pak, ini tadi kan dikurangkan ini, operasi pengurangan nih, 11110 10111. Berarti ini hasilnya berapa? Ini berapa gitu kan ya? Apakah ini juga komplement karena ini tadi negatif? Misalkan ini negatif, apakah ini tadi dikomplementkan juga? Apakah hanya di depannya ini saja, hanya 3 digit atau 4 digit? Kan pertanyaan semacam itu kan, karena apa? Di sini adalah 1. Nah, kalau semacam ini maka dia tidak, gitu ya. Nah, sekarang benar nggak hasilnya? Nah, coba di sini tadi 2 4 8 ini 14 ya, 14. 14 ini adalah 11. 14 dikurangi 11 adalah 3. Berarti betul ya? 14 dikurangi 11 adalah 3. Ini 1 2. Berarti di sini kalau kita perhatikan di sini, maka jika pengurangan di sini ya pengurangan, maka nilainya di sini adalah tidak dikomplementkan, dia dilangsungkan saja. Oke ya. Nah, itu operasi pengurangan. Nah, ini operasi pengurangan melibatkan komponen kedua, pada dasarnya melibatkan operasi penjumlahan, tidak berbeda dengan contoh-contoh operasi penjumlahan sebelumnya. Jika dia menggunakan operasi komplement kedua, gitu kan ya. Jadi prosedurnya pengurangannya negasikan pengurang, tambahkan pada yang dikurangi, hasil penjumlahan merupakan selisih antara pengurang dan yang dikurangi. Jadi langsung gitu ya. Nah, sekarang ini contoh di sini ya, contoh di sini 9 dikurangi 4. Jadi 9 dikurangi 4. Jadi kalau kita tuliskan ini 9-nya positif dikurangi 4-nya juga positif gitu kan ya. Operasi tersebut akan memberikan hasil yang sama dengan operasi ya. Operasi tersebut menghasilkan nilai yang sama dengan operasi apa? Ini 9 positif dikurangkan menggunakan komplement 2 tetapi dengan min 4 ya, berarti 11100 ya, ditambahkan. Maka dia akan menghasilkan ini. Nah, coba hasilnya ini. Hasilnya di sini ya, hasilnya di sini itu akan mempunyai carry. Ini diabaikan. Maka setelah kita mengabaikan ini, maka dia akan mendapatkan nilai 00101 ya. Nah, perhatikan di sini karena ini tadi ada komplement 2-nya, ada komplement 2, maka di sini kita lihat oh ternyata 0, maka jika di sini 0, di sininya positif. Gitu ya. Jadi ini
ini operasinya kita melihat operasi yang dari positif keduanya bilangan positif, tetapi yang salah satunya di komplement duakan. Ya. Kemudian perkalian bilangan biner. Hampir sama, perkalian bilangan biner ya sama dengan apabila kalian menghitung itu ya 1 kali 1 ini dan semua sama ya, semua sama terus tinggal dijumlahkan ya, hasilnya demikian. Kalau perkalian saya kira tidak begitu malah tidak begitu sulit ya, tapi langsung saja. Oke, sekarang pembagian juga hampir sama di sini ya, contoh di sini 110 dibagi 11, maka kita ambil dua digit dulu di sini ya. 11 ya 11 dibagi 11 maka hasilnya 1. Di sini 11 maka di sini 0. Kita turunkan semua sudah habis. Maka 110 dibagi ini habis. Nah, sekarang bilangan desimal. Bilangan desimal misalkan 110 dibagi 10. Maka kita ambil di sini dulu. Ya, 11 dibagi 10 1. Kemudian ini dikalikan ke sini 10 dikurangkan 10. Maka 10 bagi 10 1. Hasil dikalikan ke sini 0. Ya sama dengan semacam ini ya sama. Berarti ini sudah tinggal satukan di sini tadi ya sama ya. Jadi sama. Jadi untuk bilangan biner sama ya dengan pembagian perkalian. Saya kira malah kalau perkaliannya dan pembagiannya lebih mudah ya daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, adik-adik, ini ada sedikit soal. Tolong kalian kerjakan dulu. Kalian kerjakan, tetapi tidak usah dikumpulkan. Nanti kalian yang bisa menyelesaikan ini silahkan kalian silakan kalian menjawab saja di Zoom ini. Oke, adik-adik, silakan kalian catat dulu ini. Silakan. Masih ada waktu banyak ya, ini kalian kerjakan, mungkin saya kasih waktu sekitar 10 menit sampai 20 menit. Silakan. Yang kalian kerjakan untuk anu saja, ABC saja ya. ABC kemudian yang D itu kan kali ya, kalian rubah dikurangi jadi ABCD, jadi plus plus minus minus, jadi yang ini plus plus minus minus. Jelas adik-adik? Jelas? Yang mana tadi Pak? Minus minus Pak? Ya? Bisa diulang nggak Pak? Yang jadi nomor A, yang A ini plus, yang B plus, yang C ini minus, yang D ini minus. Jadi yang dikerjakan A, B, C, D saja. Ya, buat latihan. Coba kalian kerjakan sekarang. Nanti yang sudah selesai, silakan kalian jelaskan di dalam Zoom ini. Sekalian kalian sebutkan namanya ya. Sudah? Saya tutup ya. Saya close ya. Saya close. Oke, silakan kalian kerjakan yang ABC tadi, ABC.
soal-soal ya. Jadi maksudnya nanti bagaimana mempermudah atau mencari konversinya. Jadi artinya menyederhanakan ya, menyederhanakan. Jadi kalian untuk tabel kebenaran saya kira kalian sudah tahu semua ya, tabel kebenaran kemarin kalian sudah di pertemuan awal dari Pak Arif sudah dijelaskan sedemikian rupa di dalam tabel kebenaran and, or, dan not ya, untuk sederhananya begitu saja. Meskipun nanti ada yang lainnya, ada none, ada XOR ya, dan not ya. Nah ini adalah kalau not itu adalah negasinya gitu ya, negasinya, atau tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kebalikannya. Ini saya kira tidak perlu saya jelaskan lagi untuk N dan OR, tabel kebenarannya 00 adalah 0. Jadi jika N itu adalah kedua-duanya harus bernilai benar atau 1, maka dia akan bernilai 1. Sedangkan kalau OR ya salah satu saja bernilai benar, maka dia bernilai benar. Ya. Kemudian not adalah negasinya. Jika 0 maka 1, jika 1 adalah 0. Itu adalah tabel kebenarannya. Kemudian saya masuk ke aksiomanya dulu. Jadi aksioma itu adalah kumpulan dari definisi dasar. Jadi di sana ada A1 sampai A5, kemudian A1 aksen sampai A5 aksen. Minimal yang diasumsikan benar dan secara menyeluruh mendefinisikan aljabar boolean. Jadi di sini kumpulan dari definisi dasar. Kemudian dapat digunakan untuk membuktikan teorema aljabar boolean lainnya. Jadi di sini nanti ada aksioma, kemudian nanti dapat digunakan untuk membuktikan teorema aljabar boolean. Nah, aksiomanya. Jadi aksioma pertama, X sama dengan 0 jika X tidak sama dengan 1. Itu pasti ya. Ini ya. Jadi ini tadi negasinya gitu kan ya. X sama dengan 0 jika X tidak sama dengan 1. Sama juga X sama dengan 1 jika X tidak sama dengan 0. Kemudian jika X sama dengan 0, maka X aksen ya, X aksen sama dengan 1 atau negasi X adalah 1. Begitu juga kebalikannya. Jika X sama dengan 1, maka negasi X adalah 0. Kemudian aksioma yang ketiga, 0.0 atau 0 dan 0, 0 and 0 adalah 0. Sedangkan 1 or 1 sama dengan 1. Kemudian 1 and 1 sama dengan 1. 0 or 0 sama dengan 0. Ya. Kemudian di sini 0 and 1 sama dengan 1 and 0 sama dengan 0. Nah, di sini 1 or 0 sama dengan 0 or 1 sama dengan 1. Ya, ingat ini aksiomanya. Jadi ini aksioma nanti akan kita gunakan. Kemudian perhatikan adik-adik, kemudian ya di sini ya. Ya, jadi ini tadi sudah. Kemudian di sini adalah teorema dan postulat. Ya. Ingat di sini postulat di sini di sini saya katakan A, di sini saya katakan B, begitu adik-adik ya. Ini saya katakan A, ini saya katakan B. Jadi postulat kedua X or 0 sama dengan X. Sedangkan X and 1 sama dengan X. Itu postulat kedua. Sedangkan postulat kelima, X or X aksen sama dengan 1. X and X aksen atau negasi X sama dengan 0. Ya.
teoremanya berikutnya adalah X plus ya X or X sama dengan X and X sama dengan X dan seterusnya ya dia ya dan seterusnya. Nah, di sini bahwa di dalam aljabar Boolean ini dia juga berlaku juga involution ya. Involution itu adalah jika dia dinegasikan dan dinegasikan lagi ya, jadi ada dua negasi, maka dia akan kembali ke nilai awal. Ya, misalkan nih X negasi dinegasikan lagi, maka akan kembali menjadi X. Kemudian di dalam aljabar Boolean juga dia di sini berlaku untuk sifat matematis komutatif. Ya, komutatif. Jadi berkebalikan ya, dibalik-balik sama ya. X or Y sama dengan Y or X atau X and Y sama dengan Y and X sama ya. Jadi ini untuk yang A-nya itu yang di sini adalah yang OR, yang ini adalah yang N ya. Nah, kemudian teorema keempat ya dari aljabar Boolean dia berlaku juga hukum asosiatif. Ya. Jadi pengelompokan dikelompokkan dipindah-pindahkan sama ya. Jadi contoh ini X OR ya dalam kurung Y or Z ya sama dengan dalam kurung X or Y ya plus or Z. Begitu juga dengan N-nya ya. Kemudian postulat yang keempat adalah distributif. Distributif adalah penyebaran. Kita menyebarkan. Contoh di sini ya X N dalam kurung Y or Z. Maka kita sebarkan menjadi X and Y ya. Ya dalam kurung ya itu ya X and Y ditambah dalam kurung X and Z. Begitu juga dengan untuk OR ya N ya tadi untuk OR ini untuk N. X OR dalam kurung Y and Z sama dengan X OR Y ditambah di N dalam kurung X OR Z. Jadi berlaku hukum distributif. Kemudian di dalam aljabar Boolean ini juga terdapat teorema kelima, ada dia berlaku De Morgan. De Morgan itu adalah jika di dalam kurung ya di dalam ini ya jadi misalkan dalam kurung ya X or Y dinegasikan, maka dia akan mendapatkan X negasi and Y negasi. Ingat adik-adik ya ini ya. Ya, ingat ini. Jadi kemudian yang ini sama kebalikannya. Dalam kurung X and Y negasi sama dengan X negasi ditambah Y negasi ya atau OR Y negasi. Nah, kemudian berlaku yang keenam, teorema yang keenam adalah absorption. Absorption itu artinya adalah kalian perhatikan di sini ya. X OR dalam kurung X and Y sama dengan X. Begitu juga di sini X ya N dalam kurung X or Y sama dengan X. Ingat adik-adik, jadi dalam teorema ini, dalam teorema dan postulat ini tadi ya dari aksioma-aksioma tadi yang di atas ya, aksioma di atas mendapatkan teorema dan postulat sebagai berikut. Ya. Postulat dan teorem sebagai berikut. Nah, di sini bagaimana kita melihatnya nanti ya. Coba kalian perhatikan adik-adik ya. Nanti kalian
akan mengetahui bagaimana kalau dia mendapatkan X plus 0 sama dengan X. Ini bagaimana? Kemudian X tambah sama dengan bagaimana, gitu ya. Oke, sekarang dari pertama dulu. Yang keempat, ya. Distributif. Bahwa distributif itu adalah, ya, misalkan kita buktikan, ya, X saya menggunakan kali saja ya, kali sama plus saja ya. Sebetulnya itu adalah N dan OR ya. Kita buat demikian rupa. X kali Y ditambah X kali Z sama dengan X kali Y plus Z. Nah, benar tidak sebagai berikut, seharusnya kalau kita buktikan, nanti dia harusnya menghasilkannya harusnya sama ya. Misalkan X kita rubah menjadi 2, Y kita rubah menjadi 4, dan Z kita rubah menjadi 6. Maka dia akan menghasilkan 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 6 sama dengan, sama tidak nanti 2 dikali 4 ditambah 6. Kita tahu di sini adalah 8, di sini ada 12, hasilnya 20, di sini juga 20. Terbukti ya, berarti benar dia berlaku hukum distributif. Kemudian yang kedua, yang P4 ya. P4 kita perhatikan ya di sini tadi yang teorema ke P4 ya. Coba di sini P4 ya, yang P4 kan ini ya. Ya, P4 yang di sini tadi ya, P4. Postulatnya yang keempat. Jadi untuk membuktikannya. Kemudian yang P4 aksennya ya. X plus Y dalam kurung ya, dikalikan dalam kurung X plus Y, apakah dia sama dengan ini? Itu kan ya. Coba kita perhatikan di sini 2 ditambah 4, 8 ya. 2 ditambah 2 ditambah 4, 2 ditambah 4, 6 dikalikan 2 ditambah 6. Jadi ini 8. Jadi ini 8, ini berapa tadi? 8 ini coba. Ini 8, ini 8 ya. Ini 8, ini 6. Ya, ini 8, ini tadi ada maaf ya, ini tambahnya kurang ya. Ini tambah jadi ini 6, ini 8. Ya. 6 ditambah 6 dikalikan 8. 6 dikalikan 8 berapa, Dede? 48 ya. 48 sama dengan 2 ditambah 4 kali 6. 4 kali 6 coba sama nggak ini? Sama, Pak. 24 kali 2, 48. Sama ya. Oke, terbukti. Kemudian penjumlahan dari perkalian jadi penjumlahan dari perkalian kita namakan sum of product SOP ya. Yang P4 ini kita katakan SOP. Sedangkan P4 adalah perkalian dari penjumlahan kita namakan product of sum ya, POS. Ya. Jadi P4 penjumlahan dari perkalian sum of product, kemudian P4 aksennya perkalian dari penjumlahan kita namakan product of sum. Kemudian ini bentuk dari SOP dan bentuk dari POS adalah sebagai berikut ya. Ya, jadi V kali W kali Y plus V kali W kali Z plus V kali X kali Y plus V kali E kali Z. Bentuk posnya berarti bagaimana? Ini adalah penjumlahannya. Jadi V plus Y, V plus Z, V plus Y, V plus Z, dan X plus Y. Gitu ya. Jadi ini bentuk posnya. Nah, sekarang berikutnya contoh teorema De Morgan untuk NaN.
Oke ya. Oke. Nah, coba kita perhatikan di sini ya bahwa bentuk teorema dari De Morgan tadi bahwa X and Y dinegasikan sama dengan X negasi or Y negasi. Jadi kita perhatikan di sini dari bentuk gambarnya dulu ya, lagi gerbang logikanya dulu. Yang pertama ya, X dan Y ya, X dan Y di sini. N ya, N keluarnya ini. Nah, dia dinegasikan keluar dinegasikan maka keluarnya Z. Z-nya adalah maka di sini akan keluar X Y ya, X Y negasi. Nah, di sini berarti Z di sini bisa saya tuliskan dengan menyederhanakannya adalah berarti dengan merubah ini dengan ini ya. Jadi XY itu berubah menjadi ini saja, hasilnya sama. Ya. Berarti ingat di sini XY tadi kalau kita menuliskan semacam ini, buat semacam ini kita menghasilkan ini ya. Dengan menyederhanakan kita menyederhanakannya ya. Menyederhanakannya dengan memberikan ini saja negasi di sini sudah selesai. Jadi kalau ini tadi kan dia didapatkan dulu ini baru dinegasikan. Ya. Sekarang di sini dia menegasikan langsung X dinegasikan, Y dinegasikan. Maka hasilnya ini. Ya, jadi ini dan ini itu adalah sama gerbang logikanya. Kemudian yang kedua sekarang kita perhatikan di sini ya, X dinegasikan menjadi X negasi, Y dinegasikan jadi Y. Ya, kemudian dia di-OR-kan. Kita OR berarti di sini Z-nya Z X negasi plus Y OR Y negasi gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya sudah membuat langsung negasinya langsung ya. Jadi kita rubah yang tadi, kita rubah langsung X negasi, Y negasi, maka muncul langsung ini. Ya, jadi penyederhanaannya ini teori De Morgan NaN ya. Jadi teori De Morgan NaN not N ya. Maka diekspresikan pada gerbang logika sebagai berikut. Kemudian teorema De Morgannya untuk not OR ya, NOR dirujuk sebagai gerbang NOR akan ekspres gerbang logika seperti berikut ya. Dengan cara yang sama tadi ya, dengan cara yang sama kita buat sedemikian rupa ya, apakah nanti dia akan menghasilkan yang sama begitu kan ya. Oke. Di sini kita perhatikan bahwa X ya, X OR Y kemudian dinegasikan menjadi ini. Kemudian sama ya, dengan cara yang sama kita rubah simbolnya ya, simbolnya akan menghasilkan sama. Kemudian untuk yang not N-nya ya, yang N-nya di sini yang N-nya dia dinegasikan dulu, X-nya dinegasikan, maka negasinya baru dimasukkan. Maka dia akan mendapatkan Z-nya adalah ini. Ya, coba kita perhatikan di sini. Oh, ternyata untuk nilai ini ya bersama ya. Ternyata oh dia terbukti di sini De Morgan. Tadi De Morgan di atas menunjukkan ini gitu kan ya. Kemudian yang selanjutnya generalisasi
teorema De Morgan di sini adalah F sama dengan WXYZ di mana sama dengan W aksen kalikan X dikalikan Y, ya, ditambah di sini ya, X N Y or W N X negasi ditambah Z negasi. Ya, jadi ini tadi dari teorema di atas tadi De Morgan. Nah, kemudian di sini bagaimana jika kita negasikan semua? Maka jika kita negasikan semua, maka di sini akan dinegasikan hasilnya sebagai berikut, ya. Ya, jadi jika ini dinegasikan, maka hasil di atas itu akan dinegasikan sama saja, ya. Jadi akan kita berikan tanda negasi lagi, maka ini nanti akan menjadi W, gitu kan ya. Nah, jadi jika gunakan T3X, ya, maka persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi ini. Oke, ya. Jadi persamaan yang di atas ini tadi akan dapat disederhanakan, ya, yang tadi jika tadi semacam ini, maka dapat disederhanakan menjadi ini tadi W menjadi W aksen di W negasi dinegasikan lagi menjadi W, kemudian X ini X negasi sama, ini juga sama di sini menjadi X karena dinegasikan double, ini juga dinegasikan double. Maka penyederhanaannya sebagai berikut. Ya. Fungsi boolean, ya, adalah sebuah ekspresi yang terbaik dari variabel or and not, tanda kurung dan tanda persamaan. Contoh misalkan fungsi f akan bernilai 1 jika, ya, fungsi f akan bernilai 1 jika x sama dengan 1, y sama dengan 1, dan z sama dengan 0. Betul tidak? Betul tidak, adik-adik? Fungsi f akan bernilai 1 jika x sama dengan 1, y sama dengan 1, dan z aksen sama dengan 0. Betul, Pak. Betul ya? Oke. Nah, contoh di sini, ya, contoh di sini. Oke. Contoh di sini adik-adik oke, ya. F1-nya ya. F1-nya di sana akan bernilai 1, ya, akan bernilai 1 apabila dia adalah, ya, F akan bernilai 1 apabila X adalah 1, Y1, Z-nya 0. Yang kedua, jika Fx2 adalah X or Y aksen Z, berarti kalau Y aksen di sini apa? Y-nya berarti apa ini? 1 atau 0? Kalau Y-nya aksen di sini berarti nilai Y-nya 1 atau 0? Halo? 0, Pak. 0 ya. Berarti di sini yang bernilai X1, ya, X1, Y-nya 0, X1, Y-nya 0, X-nya, Z-nya 1, maka nilainya 1. Ya, gitu ya. Tetapi coba kalian perhatikan dulu. Mana nilainya di sini? Apakah dia N semua atau OR semua atau N semua, ya? N semua, OR semua, atau gabungan N dan OR. Nah, di sini kalian bisa perhatikan di sini. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga F3 di sini, jika F3-nya itu adalah sama dengan X aksen, Y aksen,
Z ya, ini dengan menggunakan N, kemudian OR, X aksen, N, Y, N, Z, OR, X, N, Y aksen. Maka akan dapat nilai tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Ya, tapi ingat di sini ini tadi tabelnya ini kurang lengkap ya sebetulnya, mohon maaf aja. Tabelnya di sini seharusnya alangkah lebih baiknya di sini saya berikan juga nilai nilai Y aksennya juga, X aksennya, Y aksennya gitu kan ya. Jadi untuk mengetahui nilainya apa saja begitu kan ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah contohnya ya. Contohnya jadi ini tadi contohnya adik-adik nanti di sini bisa kalian anukan ya, F aksen segala macam nanti nilainya apa saja. Lebih lengkap dengan tabelnya dilengkapi ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti di dalam ujian atau di dalam ada tugas, maka dilengkapi saja nanti. Oh ini ada X, ada Y, ada Z gitu ya. Maka di sini X, Y, Z-nya sudah ada. Kemudian di sini ada negasi X, negasi Y, negasi Z, dilengkapi juga di sini. Oh kemudian di sini ada X, Y, Z. Oh nilai X, Y, Z apa? Oh ada ini nilainya apa? Ini apa? Kemudian digabungkan. Oh ini nilainya apa dan apa nilainya, gitu ya. Nah, F4-nya adalah sebagai berikut. Ya, jadi sudah ditemui. Misalkan nah sekarang bagaimana komplement fungsi boolean? Ya, komplement fungsi boolean. Coba kalian perhatikan di atas tadi, ya. Ya. Ini 00111 ya. Sekarang ini tadi di sini bagaimana komplement fungsi boolean? Maka di sini jika di sini tadi 000 maka di sini akan 11111 ya. Kita ingat di atasnya tadi ya, maaf ya di sini ya. Nah ini maka di sini nanti akan 1000 gitu ya. Coba kalian perhatikan di sini. Oke, 100 dan seterusnya. Ini komplement fungsinya. Maka tabel kebenarannya di sini adalah kita tukarkan nilai 0 dengan 1 dan sebaliknya. Ya. Untuk nilai apanya adik-adik? Untuk nilai ininya ya. Untuk nilai F-nya ya, bukan nilai XYZ-nya, tapi nilai F-nya. Ya. Nah. Nah di situ cara cepatnya adalah komplement fungsi dapat ditemukan melalui pertukaran plus dan titik ya, OR dan AND. Ya, pertukaran OR dan AND serta pengkomplemenan seluruh variabel. Jadi ini komplement fungsi booleannya adalah sebagai berikut. Jadi nanti kalau misalkan kalian ada diminta bagaimana komplement fungsi booleannya dari misalkan persamaan ini misalkan ya, nanti kalian buat tabelnya di dalam tabel kebenarannya, maka nanti tinggal merubah 0 ke 1 atau 1 ke 0. Oke, contoh di sini di dalam di dalam fungsi ini ya, coba kalian perhatikan di sini ya, di sini itu merubah dari 0 ke 1 begitu kan ya, atau dari 1 ke 0 ya. Ingat kita merubah dulu di sini ya, dari merubah misalkan diketahui adalah contohnya adalah ini ya, F W X Y Z di mana sama dengan W aksen ya, W aksen atau negasi W kali saya katakan kali ya, harusnya ini N ya, N X OR X N Y ya, kemudian OR WN dalam kurung negasi X OR negasi Z. Maka di sini akan kita rubah dulu yang dari 0 menjadi 1 dulu. Maka W-nya ini kita rubah menjadi W dalam kurung kita negasikan di luar. Yang lainnya tetap semua, yang ini kita rubah lagi ya. Oke.
Maka setelah itu ini tadi kita rubah lagi ya, kita rubah lagi di sini. Kenapa kita rubah lagi? Karena yang 0 sekarang tadi yang 1 kita nolkan. Ya, kita nolkan semua, kita rubah lagi. Ya. Dengan apa? Memberikan negasi di sini. Maka yang ini tadi kita rubah sebagai berikut. Ya, jadi mudah ya adik-adik ya. Jadi ingat ini tadi kan, ini tadi yang negasi dulu kita keluarkan, di sini kita keluarkan, yang lainnya tetap dulu, yang negasi kita keluarkan. Setelah kita dapatkan ini, ya kita dapatkan, setelah kita keluarkan, maka setelah sama semua, ini sama semua, tidak ada ini semua ya, tidak ada semua, maka kita negasikan. Maka setelah kita negasikan semua akan menghasilkan ini. Setelah ini nanti maka gunakan dari persamaan ya, ini sama dengan ya teorema ketiga, X negasi X dinegasikan maka akan menjadi X gitu kan ya. Maka ini nanti akan menjadi ini. Kelihatan adik-adik itu? Yang ini maaf. Yang paling bawah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Enggak. Berarti nanti akan menghasilkan apa? Menghasilkan W apa? W plus X aksen dikalikan X aksen tambah Y aksen gitu kan ya, dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya gitu ya. Ini mendapatkan hanya berubahnya di sini dan di sini ya. Jadi ini persamaannya menjadi ini. Dalam penyederhanaannya adalah sebagai berikut. Ya, jelas ya adik-adik ya. Jadi ini untuk apa namanya komplement dari aljabar boolean gitu ya, fungsi boolean. Kemudian yang lainnya manipulasi ekspresi boolean ya. Jadi ini menyederhanakan maksudnya ya, menyederhanakan. Oke. Maka pada saat kita menyederhanakan maka kita menggunakan postulat dan teorema di atas tadi ya ataupun aksioma yang ada di atas. Kita perhatikan bagaimana menyatakan A and B or C dalam bentuk lain. Maka di sini kita gunakan teorema De Morgan ya. Oke, di sini ya, di sini kita buat sedemikian rupa dulu yang nanti mempunyai artinya sama ya, mempunyai artinya sama antara sisi kiri dan sisi kanan. Maka jika saya buat dalam kurung yang pertama A and B or C, kemudian saya negasikan, kemudian saya negasikan lagi, maka dia akan mempunyai nilai yang sama. Ya. Maka di sini setelah dia mempunyai nilai yang sama, coba kita perhatikan di sini bagaimana jika di sini saya keluarkan dengan apa namanya, dengan teorema yang ada ya, teorema atau postulat yang ada, maka di sini akan menjadi apa di sini? Kita keluarkan di sini ya, yang pertama dulu. Yang pertama kita keluarkan, maka di sini akan menjadi A and B negasi and C negasi ya. C negasi dinegasikan lagi. Kemudian ini kita buat ya. Coba nanti di sini nanti kalian coba perhatikan di dalam aljabar boolean tadi ya, postulat dan teorema tadi, dia masuk ke teorema keberapa atau postulat keberapa begitu ya. Nah, nanti di sini dia akan mendapatkan ini. A and B dinegasikan. Ya, coba kalian perhatikan di sini ya. A and B dinegasikan ini mendapatkan apa? Coba saya melihat ke atas lagi ya, adik-adik ya. Saya coba lihat ke atas lagi. Ya. Saya coba lihat ke atas lagi.
di dalam ya, di sini tadi ya, ini ya. Jadi kalian perhatikan di sini ya. Ini X or Y negasi mendapatkan X negasi and Y negasi, atau sebaliknya ya, atau sebaliknya di sini ya. X and Y negasi mendapatkan X negasi or Y negasi. Jadi sesuai dengan itu tadi, maka di sini tadi sudah mendapatkan itu tadi ya. Sebentar, saya kembali lagi. Jadi biar kalian tahu nanti, oh didapatkan dari mana, begitu kan ya. Oke, ya. Jadi ini ya. Jadi ini tadi didapatkan dari ini tadi didapatkan dari aksioma tadi, postulat tadi, bahwa A and B negasi menjadi A negasi or B negasi. Ya. Nah, kita perhatikan di sini, coba kalian perhatikan di sini. Sekarang kita lihat, jika di sini yang terakhir, jika di sini kita negasikan A ya, ini B plus C ya, dinegasikan, maka ini tadi akan menjadi ini kan ya, maka C-nya di sini akan menjadi ini. Jadi tetap ya di sini ya. Maka di sini penyederhanaannya adalah menjadi apa di sini? Menjadi Y X negasi Y negasi Z plus X negasi Y Z plus X Y negasi. Ya, maaf ya ini ya. Jadi ini sudah sederhananya ini ya. Jadi sekarang bagaimana kalau kalian diminta untuk menyederhanakan ini? X negasi, Y negasi, Z dan sebagainya. Ya, ini sekedar contohnya dulu saja. Jadi nanti contoh ini kalian perhatikan dengan yang di atas tadi. Oke adik-adik, karena waktunya sudah kelihatannya sudah lebih ya, kalian ada kuliah lagi. Ini akan saya lanjutkan di minggu ke depan ya, di minggu depan saya akan melanjutkan ini. Tolong nanti kalian mengingatkan saya sebelum masuk ke kuliah selanjutnya. Tolong nanti diingatkan untuk materinya sampai sini ya. Oke adik-adik, mungkin sampai di sini dulu saja ya untuk materi kuliah ini. Jadi dari beberapa mahasiswa, ada 34 mahasiswa, tolong deh di open video. Saya akan saya akan absen, open video semua. Untuk penjelasannya nanti di minggu depan ya, saya lanjutkan minggu depan ya. Karena masih banyak ini, karena melanjutkan yang kemarin. Nanti tolong kalau ada pertanyaan, tolong nanti dikumpulkan di PJJ kalian ya, kalau ada pertanyaan ya, silakan. Oke, silakan di open video dulu. Saya mau absen, saya mau screenshot. Alam Yuryanto, Muhammad Ridho, Anggara, Netania, Kalista. Oke, masih banyak ini. Reno, Muhammad, Natalia, Danang,
Oke ya, satu. Yang pertama dulu. 1, 2, 3. Yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke, jadi mungkin sebelum saya akhiri masih ada waktu berapa nih? 1 menit, 1 menit, 1 menit aja. Ada pertanyaan dulu silakan. Tidak ada?